Halo teman-teman, kembali lagi di Lux Analytics Project. Di part 5 ini kita akan membahas penggunaan klausa untuk filter dan pengelompokan. Alur pembahasan yang kita akan pelajari, kita akan mulai dari filtering statement, terus dilanjutkan operator statement, terus yang ketiga kita akan mempelajari pattern matching statement. Nanti teman-teman juga akan mempelajari order by, limit, distinct statement. Terus teman-teman nggak lepas, nanti kita akan mempelajari fungsi agregat statement, terus diakhiri dengan group by statement. Untuk mempermudah teman-teman sambil hands-on dan belajar, maka kita bisa langsung untuk membuka MySQL Workbench. Sebelumnya, kita melakukan akhir yaitu delete from product, delete for product, yaitu klausa delete, kita run, dan kita mendapatkan data yang kosong. Selanjutnya, kita akan menginputkan data ke dalam produk yang kosong ini dengan cara insert into. Teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari insert into, terus values-nya apa, dan satu baris ini. Sekarang kita akan memasukkan beberapa baris. Nanti bagian pada kode ini saya akan taruh link deskripsi dan teman-teman bisa download dan melakukan running pada kodenya. Ini saya blok terlebih dahulu. Terus run. Sekarang kita lihat. Oke, datanya berhasil diinputkan ke dalam tabel produk. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagian filtering statement. Filtering statement ini adalah kondisi ketika untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Teman-teman, kita sudah mempelajari sebelumnya kondisi where dengan menggunakan update. Pada kondisi update di sini kita menggunakan where karena kita jika tidak menggunakan where, kita menganggap seluruh data pada tabel produk dengan set price-nya, dengan kolom price-nya akan terganti menjadi 20.000. Jadi kita akan menggunakan where itu pada produk ID yang bagian satu saja. Itu kita sudah membahas bagian filtering sebelumnya, tetapi tidak dijelaskan secara lebih untuk bagian filteringnya. Maka kita akan membahas bagian filtering di sini. Selanjutnya, teman-teman, kita mempunyai beberapa kolom yang mana kita bisa memfilter bagian-bagian beberapa kondisi. Misalkan teman-teman ingin memfilter bagian kondisi kategori, tapi ingin menghasilkan isinya yang buah saja. Berarti kita tabel apa? Produk, where, apa kondisinya? Kategori sama dengan tanda petik buah. Kenapa tanda petik? Karena bentuknya adalah string atau kata atau kalimat. Seperti itu teman-teman. Maka kita akan memunculkan data-data yang memiliki kategori buah saja. Jika hanya satu kolom, bagaimana teman-teman? Jika hanya satu kolom, kita tuliskan kategori misalkan. Maka muncul satu kolom saja. Jika dua kolom,
price, misalkan, maka muncul dua kolom. Selanjutnya, kita membahas pada bagian operator statement. Operator statement di sini, ini kondisi ketika kita ingin melakukan perhitungan, melakukan perbandingan, seperti itu teman-teman. Operator statement ini terdiri dari beberapa pembahasan, ada aritmatika, perbandingan, logika, penyederhanaan OR, pengecekan data kosong. Kita coba yang aritmatika dulu. Kita ambil misalkan salah satunya ya teman-teman. Kita cek datanya terlebih dahulu. Ini datanya, kira-kira apa yang kita lakukan untuk aritmatika. Coba kita lihat pada bagian price dan keuntungan. Berarti ada harga normal di situ teman-teman. Kita coba mencari berapa harga normalnya. Select. Misalkan kita pengen tahu barangnya apa. Oke, product name. Terus, apalagi kita masukkan kolom price. Misalkan kolom price di sini untuk menunjukkan bahwa harga yang dijual itu berapa. Terus apalagi keuntungan. Keuntungan di sini untuk menunjukkan keuntungan dari harga yang dijual itu berapa. Terus ada lagi yaitu kita penggunaan aritmatika di sini yaitu harga normal. Maka kita menggunakan kurung buka untuk dilakukan aritmatika pada price yang dikurangi dengan keuntungan. Terus kurung tutup. Nanti kita akan aliaskan atau prefix istilahnya. Nanti kita akan belajar alias dan prefix ini. Ini dengan menggunakan S. Sebagai apa? Sebagai harga normal. Terus from apa? Bagian tabelnya yaitu produk. Tutup delimiter, terus kita akan lakukan run. Maka kita akan mendapatkan dengan product name mangga, price-nya 50.000, keuntungannya 10.000, dan didapatkan harga normalnya itu 40.000. Selanjutnya, kita bahas pada bagian perbandingan. Teman-teman bisa mencoba seluruh percobaan di aritmatika, lambang atau sistem operasi di aritmatika. Di sini saya membahas satu saja untuk memberi gambaran, yaitu dengan sistem operasi pengurangan. Selanjutnya kita akan lakukan perbandingan. Kita akan menggunakan lebih besar dari atau sama dengan. Kita lakukan cek data terlebih dahulu. Pada bagian ini kira-kira kita bisa melihat stok apa yang lebih dari 100. Kita lakukan pengecekan dengan cara sistem operasi perbandingan lebih besar dari sama dengan, yaitu yang ini. Apa tabelnya? Terus where. Pada penggunaan apa perbandingan di sini? Penggunaan untuk stok
kolom stok. Stok lebih besar dari atau sama dengan 100 untuk delimiter. Maka kita akan mendapatkan stok yang di atas 100 atau sama dengan 100. Terus kita akan lakukan logika. Salah satu logikanya kita bisa melakukan AND or NOT. Mungkin saya akan melakukan tiga-tiganya karena ini sedikit saja. Kita panggil terlebih dahulu datanya. Kira-kira kita akan melakukan logika pada bagian apa, teman-teman? Kira-kira kita akan mencoba pada bagian misalkan ingin mencari stok di atas 100 dan kategorinya buah saja. Misalkan ya. Maka logika select bintang from product, terus kita tambahkan where. Apa yang kita ingin cari, misalkan stok di atas 100 dan kategorinya hanya buah saja. Maka kita menggunakan N. Karena N ini mengambil semua apa yang kita inginkan. Stok bisa 100 N kategori buah saja. Maka kita akan diberikan data dengan stok di atas 100 dan kategorinya buah saja. Kita mendapatkan beberapa data untuk stok di atas 100 dan kategorinya buah saja, teman-teman. Bagaimana jika OR? Jika OR, ini N, ini OR, jika kita gunakan perintah yang di atas, menggunakan OR, apa kira-kira yang bakal terjadi, teman-teman? Apa yang bakal terjadi? Kita akan mengambil salah satunya, teman-teman. Jadi ketika stok di atas 100, tetapi bukan kategori buah, maka diambil juga. Seperti contoh kayak sembako ini, stok di atasnya 100, tapi bukan kategori buah, maka diambil. Jika stok bukan di atas 100, tapi kategori buah, maka diambil juga, teman-teman. Seperti ini, bagian ini nih, ini stoknya 80, tapi kategorinya buah, seperti itu. Maka penggunaan OR ini kurang tepat jika kita hanya memberikan atau ingin mengambil kedua data, maka kita bisa menggunakan AND. Penggunaan OR itu bisa kita contohkan lagi untuk misalkan kita ingin membahas kategori, tapi kategori yang ingin kita bahas misalkan kategori buah dan sembako saja, maka kita bisa menggunakan OR. Kategori buah OR kategori
sembako. Maka kita run. Maka di sini kita hanya peduli terhadap kategori buah dan kategori sembako saja, teman-teman. Jadi selain kategori buah dan kategori sembako, maka tidak ada datanya. Seperti itu. Terus kita coba misalkan not. Misalkan where, apa yang ingin kita notkan? Misalkan kita ingin memunculkan kategori yang bukan buah, misalkan kategori. Nah, untuk kondisi bagian not ini kita taruh setelah where. Jadi pada kondisi not ini kita taruh setelah where, teman-teman. Nanti untuk kategorinya atau kondisinya kategori buah. Jadi kita akan memanggil seluruh data tetapi bukan data yang kategorinya buah. Jadi kita akan memanggil seluruh data tanpa kategori buah. Seperti itu, teman-teman. Maka data-data yang bukan kategori buah akan ditunjukkan dengan menggunakan where not seperti itu. Terus di sini kita lanjut ke penyederhanaan OR. Pada penyederhanaan OR itu terdapat dua operator, yaitu in dan not in. In ini bisa dikatakan juga sebagai penyederhanaan untuk OR, teman-teman. Kita sudah mengetahui bahwa untuk memunculkan yang data kategori buah dan sembako itu dengan menggunakan OR. Tapi bagaimana jika kita memiliki perintah untuk memunculkan 10 data dengan kategori 10 dan misalkan itu memiliki kata yang panjang, teman-teman. Jadi penggunaan in di sini sangat membantu untuk menyimpelkan atau mensederhanakan pada kondisi misalkan membutuhkan OR yang banyak. Maka kita contohkan seperti OR di sini, ini kategori buah dan sembako. Untuk kondisi in, where in tutup kurung where, kondisinya apa, teman-teman? Kategori in, apa yang ingin kita tampilkan yaitu buah sembako. Lalu kita run. Maka kita akan mendapatkan data kategori buah dan sembako tanpa menggunakan OR. Seperti itu. Jadi ini bisa lebih mudah dan bisa lebih menghemat klausa atau perintah teman-teman kepada SQL khususnya. Terus misalkan not in ini kebalikannya dari in.
Misalkan kita note in selain buah dan sembako. Maka kita akan memunculkan data selain buah dan sembako, seperti itu. Selanjutnya, kita memproses data untuk pengecekan datanya kosong atau tidak, seperti itu. Kita terdapat dua operator untuk pengecekan, yaitu ada is0 dan is_not_null. Ini kondisi is0. Karena di data kita ini tidak ada is0, coba kita lakukan apakah data ini tidak ada is0 atau ada is0. Walaupun kita memiliki data yang kita ketahui itu tidak ada is0-nya atau tidak ada data kosong. Tapi kita hanya mencoba saja untuk apakah ini ada is0 atau tidak. Jadi penggunaan is0 ini kita menggunakan where juga, teman-teman. Misalkan price-nya apakah ada is0, maka data yang memiliki is0 di price itu tidak ada, teman-teman. Untuk is_not_null, maka kita tinggal balikan. Nanti mungkin kita ke depannya akan menggunakan data yang beraneka ragam. Jadi teman-teman harus ikutin terus part-part setiap partnya, dan teman-teman bisa mempraktikkannya secara langsung. Jika datanya is_not_null, berarti akan muncul seluruh data pada tabel produk, teman-teman. Karena datanya ini pada khususnya kolom price itu tidak ada data yang kosong. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pattern matching statement. Pattern matching statement di sini digunakan untuk teman-teman mengetahui atau mencari data berdasarkan pola tertentu. Misalkan teman-teman ingin mencari product name yang depannya G. Misalkan kita menggunakan like, ini kondisi pencarian dengan kondisi awal yang ditentukan. Misalkan select
from produk. Terus kita ingin mencari product name yang depannya G. Where product name like G. G baru langsung kita kasih tanda persentase. Maka ini akan menunjukkan data yang memiliki product name depannya G. Maka terdapat data gula pasir dan garam. Bagaimana jika kita ingin mencari yang belakangan G? Maka kita tinggal membalikan saja kondisi persentasenya di depan. Here. Maka kita bisa menggunakan G-nya setelah simbol persentase. Maka terdapat beberapa data yang memiliki huruf khususnya dari kata-kata tersebut yang belakangan G. Bagaimana jika kita ingin mencari kata-katanya itu berada di tengah-tengah? Bisa kita gunakan penambahan lagi pada kondisi akhir untuk simbol persentase. Jadi kondisi simbol persentase itu ada di awal dan di akhir antara kondisinya. Seperti itu teman-teman. Kondisi pencarian dengan kondisi tengah. Kondisi tengah yang ditentukan. Misalkan kita ingin mencari yang tengahnya G. Kita run. Maka terdapat beberapa kata yang kondisi tengahnya G, seperti ada mangga, seperti kita lakukan di sini ada anggur, terus ada semangka, seperti itu teman-teman. Terus kita temukan yang ada minyak goreng. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi di mana misalkan kita ingin mencari tahu dengan huruf awalnya M, tapi dia memiliki misalkan 4 huruf. Seperti itu teman-teman. Misalkan kayak gini. Like where product name like 1, 2, 3, 4. Kita run. Maka kondisi seperti pada bagian kondisi yang depannya M dengan mempertahankan minimal atau seminimal mungkin memiliki huruf itu ada 5 huruf. Seperti mangga, melon, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kita kurangi, teman-teman? Maka akan berkurang menjadi misalkan 4 dengan dia batas minimal dari huruf tersebut itu 4 huruf dengan diawali huruf M.
Oke, kita mendapatkan kata mangga, minyak, mie instan, dan mentega. Seperti itu teman-teman. Untuk penggunaan selanjutnya, kita akan membahas order by, limit, distinct statement. Sekarang kita akan membahas order by. Order by di sini digunakan untuk mengurutkan hasil query teman-teman. Misalkan kita lihat dulu datanya. Kira-kira teman-teman bisa mengurutkan apa dari data ini? Kita coba mengurutkan dari stok terkecil. Misalkan order by, apa nama kolomnya? Stok. Kita dari terkecil ke terbesar, kita menggunakan ascending. Tapi jika kita dari besar ke kecil, itu menggunakan descending, teman-teman. Maka kita melihat dari stok terkecil ke terbesar. Untuk terbesar dan terkecil, kita menggunakan descending. Pada penjabaran descending, kita mendapatkan data dengan stok terbesar sampai terkecil, teman-teman. Terus selanjutnya kita akan membahas distinct. Kita membahas limit dulu, teman-teman. Kita membahas limit. Kita ingin melimitkan, misalkan kita mempunyai data. Ini data kita sebelumnya, kita ingin mengambil hanya produk ID 1 sampai 10 saja. Maka kita menggunakan limit. Limit 10. Jadi dari 1 sampai 10, ini hanya diambil penggunaan limit 10. 1 sampai 10. Jadi penggunaan limit di sini ini digunakan untuk mengambil data 10 teratas. Tapi pada kondisi ini mungkin kita melihat datanya ini berurutan 1 sampai 10. Tapi jika ini produk ID-nya berantakan, maka tetap yang diambil itu dari kondisi paling atas hingga 10 data berikutnya, seperti itu. Sekarang kita akan membahas select distinct, teman-teman. Select distinct di sini kita gunakan untuk menghilangkan duplikasi. Misalkan teman-teman ini mempunyai data, kita lihat dulu data kita. Terdapat misalkan kategori. Kita ingin mengetahui isi pada kategori tersebut apa saja, tanpa kita harus melihatnya secara manual, teman-teman. Kita bisa menggunakan select distinct, select distinct, apa yang ingin kita lihat pada bagian select distinct-nya, teman-teman, yaitu kategori. Kita tuliskan di sini kolom kategorinya, from
apa nama tabel yang kita bawa, yaitu produk. Maka pada kolom kategori terdapat beberapa kategori, yaitu ada buah, sembako, minuman, snack, dairy, dan protein. Jadi kita lihat tadi sebelumnya, ini terdapat duplikasi kayak buah. Memang mangga, apel, pisang masuk ke bagian buah, tapi kita tidak mungkin akan membacanya satu-satu. Ada berapa kategori-kategori yang berbeda. Maka kita lihat dengan cara select distinct. Kita lihat dengan cara select distinct dan kategorinya apa saja kita dapatkan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke fungsi agregat. Fungsi agregat di sini kita gunakan untuk melakukan operasi matematika pada data teman-teman. Misalkan kita mempunyai data yang tadi, kira-kira dari data ini kita bisa melihat apa yang kita lakukan fungsi agregat. Karena fungsi agregat ini terdiri dari sum, yaitu penjumlahan, average itu rata-rata, count itu menghitung jumlah data, max and min itu mencari jumlah tertinggi dan terendah, dan kita bisa lakukan misalkan sum pada keuntungan. Misalkan sum pada keuntungan. Kita lakukan aggregation sum keuntungan pada tabel produk, maka kita run, maka didapatkan keuntungannya itu 250.400. Bagaimana jika average-nya? Average-nya G, maka didapatkan rata-rata keuntungan itu 8.346. Jadi teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk fungsi aggregation yang lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan group by. Group by di sini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai tertentu. Ini pada saat penggunaan group by kita gunakan umumnya untuk bersamaan dengan fungsi agregat. Select, misalkan kita lihat dulu data kita. Pada kondisi data ini, kira-kira apa yang kita ingin lakukan group by? Misalkan kita ingin mencari tahu tentang keuntungan dari setiap isi kategori. Seperti itu. Apa yang mau kita aggregation, yaitu pasti penjumlahan pada keuntungan. Maka kita tuliskan terlebih dahulu kategori, terus dilanjutkan sum keuntungan from product group by. Akan di group by untuk kolom apa, teman-teman? Kita akan lakukan group by berdasarkan kolom kategori, karena kita ingin mencari tahu kondisi untuk isi dari kategori itu memiliki keuntungan berapa aja sih setiap isi dari kategori tersebut. Seperti itu, teman-teman. Maka kita mendapatkan kategori dengan keuntungannya masing-masing, yaitu buah ada 100
8.600. Sampai protein ini ada 40.600 teman-teman. Jadi untuk part 5 kita sampai group by, nanti teman-teman bisa mengulang kembali atau nanti kita akan bertemu di part 6 dan pembahasan selanjutnya sampai kita latihan dan terus hands on. Terus semangat teman-teman, jangan sampai melihat banyak query-query yang teman-teman baru pahami. Itu cukup teman-teman terus coba dan teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu menghafalkannya. Sampai jumpa teman-teman di part 6.